Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu dengan lilin pengharapan. Selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Tuhan kembali percayakan kepada kami. Kami bersyukur boleh melewati hari-hari apapun yang kami hadapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kami akan kembali melakukan tugas-tugas kami. Tuhan memimpin, memberkati kami, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, menguatkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang didirikan sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Saudara-saudara, cerita Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-19 bercerita tentang Yakub yang baru saja lari dari rumah orang tuanya karena mengambil hak kesulungan Esau. Dia takut, dia khawatir, lalu dia berlari sekencang-kencangnya karena takut dibunuh oleh Esau. Lalu dia berlari dan berlari dan berlari, maka dia tiba di suatu tempat. Lalu ia tertidur. Dia mengambil batu untuk alas kepalanya. Dan ketika dia tidur, dia bermimpi ada tangga dari bawah sampai ke langit. Dan di atas ada Tuhan bertakhta dan malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Lalu Tuhan berkata, tanah tempat engkau berpijak ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Aku akan melindungi engkau dan akan menyertai engkau. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenekmu dan sebagainya. Allah menyertai, aku menyertai, memimpin dan memberkati engkau. Nah saudara-saudara, setelah itu Yakub bangun. Setelah dia bangun, dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak menyadarinya. Dengan ketakutan dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini adalah pintu gerbang surga. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa dia tidak sadar jika Tuhan bersama dengan dia? Tuhan ada di tempat itu, kenapa dia nggak sadar? Dia tidak menyadari kalau Tuhan ada di tempat itu karena dia dikuasai oleh rasa takut, rasa khawatir, kebimbangan, dibunuh oleh Esau. Dia terus dikuasai oleh ketakutan-ketakutan itu dan kebimbangan-kebimbangan itu sehingga tidak sadar kalau Tuhan bersama dengan dia. Ternyata Tuhan bersama dengan dia. Saudara-saudara, sekian bulan kita sudah lewati masa pandemi ini. Apakah kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan? Sehingga kita tidak sadar kalau Tuhan berjuang bersama dengan kita. Bahwa Tuhan bersama dengan kita. Coba kita renungkan baik-baik. Hari-hari yang sudah kita lalui. Kita dikuasai ketakutan, kebimbangan. Tapi kita bisa lewati semuanya. Kita harus berkata seperti Yakub. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, ada bersama dengan aku. Dan aku tidak menyadarinya. Dan sekarang kita harus sadar, Tuhan bersama kita dalam apapun yang kita hadapi. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Kita telah mengalami pintu gerbang surga.
kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak kesusahan kita lewati. Tapi Dia berjanji menyertai kita, memberkati kita, dan melindungi kita. Percayalah, Dia bersama kita, apapun yang kita hadapi. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan terus bersama dengan kami dan melindungi kami. Tuhan, tolong kami agar kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan bersama dengan kami apapun yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami, bantu kami dengan setiap apapun yang kami butuhkan dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Karena kami percaya hari-hari ke depan akan semakin baik dan semakin baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ingat 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.